Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, balik lagi bersama saya. Oke, hari ini saya kembali akan mengupload ya video terbaru. Untuk Anda kali ini saya akan memperbaiki televisi Panasonic. Ini serinya adalah 32E302G kalau nggak salah, insyaallah. Kerusakan seperti ini teman-teman sering dijumpai pada kasus TV-TV yang menggunakan mainboard universal ataupun mainboard seperti made in China. Namun kalau kita melihat ya, kerusakan sama tetapi kadang isiannya itu berbeda ya. Ada yang rusak IC RTD atau IC TESUM, ada juga yang kadang IC LDU yang 1833, ada juga yang tegangan dari IC step down nya. Jadi untuk keluhannya itu mirip-mirip. Mungkin kalau sempat saya upload dengan tiga kerusakan yang mirip tapi letaknya berbeda ya. Salah satunya televisi ini ya, saya hidupin dulu. Jadi untuk lampu backlight-nya, ini hidup. Nah, tapi dia hanya berkedip seperti ini ya. Berkedip, hidup mati seperti tegangan nggak normal. Ada juga saya pernah jumpa itu lampunya hidup kemudian berkedip sekali kemudian merah lagi, berkedip sekali kemudian merah lagi, itu ada juga. Kemudian ada lagi yang hidup kita start mati tapi tidak nimbul layarnya. Oke, langsung saja teman-teman kita buka. Kebetulan TV-nya belum dibuka ya, baru datang ya. Oke, langsung saja lanjut. Oke, baiklah teman-teman. Jadi ini setelah kita buka dari frame-nya cukup mudah. Jadi tadi untuk baut ini kita lepas lagi supaya groundnya itu ya kena ke bodi sini, sehingga dalam pengukuran itu mudah ya. Oke, saya kira langsung saja teman-teman kita akan mengecek untuk tegangan dari jalur-jalur yang ada di sini. Seperti tegangan di sini 3,3 volt, kemudian 5 volt di AC/DC step down, kemudian 1,2 vikornya, ini 1,8, dan tegangan-tegangan yang lain tentunya bakalan kita cek. Oke, langsung saja saya hidupkan. Oke, sudah on ya, masih berkedip seperti tadi, seperti tegangan ada yang naik turun. Kemudian saya cek skala auto atau kalau multitester biasa bisa menggunakan skala voltage ya, voltase gitu ya. Nah, seperti ini. Langsung saya pindahin dulu ya ke sebelah sini. Nah, ini kan ada banyak poin-poin ya yang bisa kita ukur seperti di sini di jalur 12 volt. Nah, ini di jalur 12 volt sedikit nah itu naik turun ya 10. Normalnya tuh dia di stun di 12 volt. Kemudian kita ukur yang lain juga seperti pikor. Oke, nampaknya pikor 1. Oke, ikut juga naik turun ya. Oke, tapi stun di situ. Kemudian ini untuk 5 voltnya
Oke, ini 5 volt naik turun juga 3,4, mentok di paling tinggi di 3,4. Harusnya itu di poin itu adalah 5 volt. Kemudian untuk 3,3 ya, 3,3 kayaknya ngedrop sekali ini karena larinya ke ini ya, untuk suplai EEPROM juga. Nah, seharusnya normalnya adalah 3,3 volt. Nah, jadi mengikuti naik turun. Sama naik turun. Jadi yang paling utama itu di sini ya, teman-teman, di DC step down sini. Gitu, ground. Nah, jadi 12 volt itu masuk ke IC DC step down. Kemudian lalu dibagikan lagi ke IC LDO, dikecilkan lagi ya 3,3 volt. Nah, semuanya itu bersumber dari 12 volt masuk ke sini. Nah, yang sering saya jumpai itu adalah rusak di bagian sini ya, di bagian IC DC to DC nya. Nah, IC DC to DC step down nya biasanya sering bermasalah. Nah, oleh karena itu jika kita punya IC nya, bisa kita ganti IC kecil ini ya. Kemudian di sini juga saya melihat adanya elko kembung 2 biji. Ini hanya untuk ke rangkaian backlight-nya ya, atau lampu latarnya, insya Allah ya. Ini 28 volt. Ini sebenarnya tidak berpengaruh ya untuk ini, tapi baiknya kita ganti juga, nanti bisa berpengaruh pada lampunya ya. Jadi yang kita kerjakan dulu nanti itu saya akan coba menyuntik aja menggunakan DC step down yang mini ya. Cari, kita adjust di 5 volt. Ini saya lepas dulu untuk IC DC to DC nya, dan juga mungkin IC DC to DC nya aja, ini nggak perlu ya, saya kira nanti kita solder di sini. Kemudian kita lihat hasilnya ya. Kalau berpengaruh di situ tentunya harus kita ganti juga, tapi untuk yang sekarang kita fokusin TV nya dihidupin dulu ya, teman-teman. Untuk IC IC tesum nya tidak panas overhead, hangat biasa, menandakan ya dia tidak ada short di situ. Namun di bagian sini ya, saya akan menggunakan DC step down dulu yang mini seperti ini ya, karena saya tidak punya IC nya karena kecil. Jadi saya akan lepas dulu IC itu, nanti kita suntik di ini, di adjust di 5 volt ya. Ini murah ya, teman-teman ya. Ini ada outnya dan juga innya, nanti saya tunjukin ya. Oke, langsung saja saya lepas dulu ya, teman-teman, IC DC step down nya. Lanjut. Oke, teman-teman, jadi ini dia sudah kita kasih kabel. Saya fokusin dulu. Nah, untuk outnya ini kan ada ini yang plus, yang nanti kita setel di 5 volt ya, nanti diputar dulu di sini. Kemudian yang satunya in plus yang putih ini, kemudian in ground ya, nanti kita pasang di sini. Jadi saya pasang dulu ground dan 12 voltnya di sini di arah dioda besar ini, boleh di mana ini kan banyak nih. Kemudian groundnya di sini, nanti saya taruh di sini atau di mana saja, yang penting ground ya.
Oke, saya mulai. Kita solder dulu. Saya pasang ground dulu. Ya, in min. Selanjutnya plusnya di sini ya. Di jalur 12 volt. Jadi ini jalur 12 volt kan banyak nih. Ya, boleh di titik-titik ini boleh. Nah, setelah ini kalau sudah seperti ini, jangan langsung disolder ke poin sini ya. Jadi kita harus ngetes dulu berapa tegangannya. Kita tes dulu tegangannya berapa, nanti kita sesuaiin ya sampai 5 volt. Saya coba hidupkan TV-nya. Oke, sudah saya colokin. Sekarang kita coba ukur berapa out dari DC step down ini. Nah, kita bisa melihat itu tegangannya 11 volt alias belum diturunkan. Nah, 11 volt itu belum diturunkan. Sama seperti inputnya ya. Oh, inputnya 1196 12 ya. Kita putar-putar dulu. Oke, sekarang kita turunkan. Nah, trimpot ini diputar ke sebelah kanan, yang ini ya, diputar ke sebelah kanan seperti ini. Lalu kita ukur. Ternyata masih 7 volt ya, berarti kurang. Kita putar lagi. Nah, seperti ini. Posisi 3,7 kita bisa putar sambil memonitor testernya seperti ini sampai tegangan 5 volt. Kelewatan. Wait, 5,8. Oke, 5,1 udah pas ya. Tegangannya 5,1. Oke, 5,1 atau kita anggap aja 5 volt. Nah, sekarang kita matikan TV-nya. Oke, televisi sudah mati. Sekarang kita jumper ke sini. Ke out dari L induksi ini kan ada R 4,7 ya, R7 4,7 itu ke sini ya. Jadi ini inputnya, input 12 volt tadi, kemudian masuk ke IC DC, kemudian L induksi outnya menjadi tegangan 5 volt di sini. Yang awalnya 12 dikecilkan menjadi 5. Jadi kita solderkan di sini ya, bukan di sini ya, di sini. Nah. Oke, langsung saya solderkan di situ. Sebelumnya kita kasih timah dulu. Ini sudah dikasih timah, lalu kita solderkan langsung. Nah, seperti ini bisa kita kasih tutup lakban atau isolasi untuk pengamannya. Untuk pengetesan dulu. Ini kita kasih pengaman dulu. Oke, seperti ini. Nanti kita taruh di sini dulu.
mudah-mudahan ya. Ini untuk pengetesan dulu ya, kita biarin aja gini ya. Oke, sekarang kita coba hidupkan TV-nya. Apakah work atau malah keluar berasap? Bismillah. Oke, tidak keluar asap, belum. Oke, lampunya langsung hijau, TV-nya langsung hidup. Oke, tidak ada sinyal. Working guys, hidup. Ya, tapi nampaknya LCD-nya lah sudah ada garis dikit-dikit ya. Di sini kita bisa melihat. Oke, saya matikan standby dulu. Menu. Matikan standby. Oke, sudah mati standby, kita hidupin lagi. Oke, works. Mantap. Berhasil teman-teman. Ininya udah kemana-mana. Nah, jadi posisinya seperti ini. Jadi yang sebelah ini posisi ground. Kemudian yang putih in 12 ya, di situ saya jelasin. Nah, di posisi itu 12, kemudian ground, kemudian yang biru ini outnya yang sebelumnya kita sudah adjust di 5 volt sini. Oke, mantap. Nanti tinggal kita kasih input gambarnya. Oke, mungkin sampai sini dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.